Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Itu apa tuh yang dinamakan sholat jamak qashar? Kita akan bahas kali ini. Sekarang pengertian sholat jamak. Sholat jamak sendiri adalah mengumpulkan pelaksanaan dua salat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu salat tersebut. Jadi intinya sholat jamak itu ada dua sholat fardu dilakukan dalam satu waktu. Contohnya adalah sholat zuhur dan asar. Itu dilakukan bersama-sama dalam waktunya sholat zuhur atau dalam waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan isya dilakukan bersama-sama di waktu sholat maghrib atau waktu sholat isya. Sekarang macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu ada dua. Yang pertama adalah jika pelaksanaan sholat tersebut dilakukan pada waktu yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Contohnya adalah melaksanakan sholat maghrib dan isya bersama-sama di waktu sholat maghrib. Itu dinamakan jamak takdim. Atau sholat zuhur dan sholat asar dilakukan pada waktunya sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Itu sholat jamak yang dilakukan pada waktu yang pertama. Tetapi ketika pelaksanaan tersebut di dalam sholat yang kedua disebut dengan jamak takhir, seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar secara bersama-sama di waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya, itu namanya sholat jamak takhir. Sekarang syarat-syarat jamak takdim atau sholat jamak yang dilakukan pada waktu pertama itu memenuhi syarat. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang awal. Jadi ketika melakukan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak, maka harus sholat zuhur dulu. Tidak boleh sholat asar baru sholat zuhur. Harus urut zuhur dulu baru asar. Niat jamak takdim di sholat yang awal, berarti niat sholat jamak takdim tersebut itu di sholat zuhur, itu harus niat jamak takdim dengan sholat asar. Contohnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Terus berurutan antara sholat yang awal baru sholat yang kedua. Jadi ya sholat zuhur dulu baru sholat asar, itu berurutan. Dan yang keempat bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Jadi ketika melakukan sholat jamak takdim, itu antara sholat pertama dan kedua itu tidak boleh dipisah dengan waktu yang panjang. Jadi ketika melakukan sholat zuhur dan asar, itu maka sholat zuhur selesai langsung berdiri melakukan sholat asar. Tidak boleh sholat zuhur selesai melakukan sholat jamak dengan asar terus berhenti dulu, wiritan yang lama, terus baru melakukan sholat asar. Tidak. Tetapi setelah sholat yang pertama itu harus berdiri dan juga melakukan sholat yang kedua. Yang kelima, perjalanan yang dituju belum sampai pada tempat yang dituju. Perjalanan tersebut belum sampai pada tempat yang dituju. Contohnya ketika dari Surabaya mau ke Jakarta melaksanakan sholat jamak takdim. Nah, itu tidak bisa dilakukan ketika kita sudah sampai di Jakarta. Itu nggak bisa. Jadi belum sampai. Jadi
di tengah-tengah kita harus melakukan sholat jamak takdim. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat awal. Ya, ini harus niat jamak dulu di waktu awal. Contohnya sholat maghrib dan isya, kita melaksanakan jamak takhir, maka ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, kita harus niat jamak takhir dulu. Kita tidak melakukan sholatnya, tetapi kita hanya niat. Niat itu bisa banyak, ada menggunakan usoli juga bisa, usoli jam'a takhiri, atau nawaitu jam'a sholatil maghribil ma'al isya'i jam'a takhiron, itu juga bisa. Terus syarat yang kedua adalah perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Contoh tadi ketika kita perjalanan mungkin dari Surabaya ke Jogja, kita niat sholat jamak takhir di sholat duhur. Nah, ini sampai Jogja itu harus sudah asar. Tidak boleh ketika kita jamak antara sholat duhur dan maghrib dari Surabaya ke Jogja, ini sampai Jogja itu kok masih masuk waktu sholat duhur. Ini tidak sah. Harus ketika kita sampai tujuan itu sudah memasuki waktu sholat yang kedua. Tidak boleh masih dalam sholat yang pertama, itu tidak sah. Tadi kita membahas sholat jamak, sekarang kita akan membahas sholat qashar. Apa itu pengertian sholat qashar itu? Sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat yang mempunyai jumlah 4 rakaat, meliputi sholat duhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan isya tidak boleh diqashar. Nah, sholat qashar itu meringkas atau memendek rakaat. Jadi ketika ada sholat fardu yang mempunyai 4 rakaat, ketika diqashar itu menjadi 2 rakaat. Ingat, jamak dan qashar itu bisa berdiri sendiri atau bisa digabungkan. Kalau ini kita digabungkan. Jadi ketika kalau ini berdiri sendiri ya, maksudnya berdiri sendiri, ketika kita sholat qashar tidak jamak, qashar saja, itu kita melakukan sholat duhur, kita hanya melakukan 2 rakaat. Ini ketika kita dalam perjalanan, kita diperbolehkan melakukan sholat qashar, yaitu melakukan sholat duhur, sholat asar, atau sholat isya hanya dengan 2 rakaat. Syarat-syaratnya yang pertama, perjalanan menempuh jarak 2 marhalah, atau 2 marhalah itu bisa dengan jarak 80 kilo lebih 640 meter. Ada yang mengatakan 88,74 km atau 96 km Hanafiyah, atau ada yang ulama yang mengatakan 94,5 km, tetapi mayoritas ulama itu kebanyakan ulama itu mengatakan jarak perjalanan yang dapat diqashar oleh sholat atau yang bisa mengqashar sholat itu adalah 120 km. Ini kebanyakan ulama itu menggunakan jarak ini, yaitu 120 km. Ketika kita perjalanan yang menempuh jarak 120 km, kita boleh mengqashar sholat. Nah, intinya apa? Ketika kita melakukan perjalanan 120 km, ketika kita sholat duhur, asar, atau isya, kita diperbolehkan melakukan dengan 2 rakaat.
Sekarang syarat-syarat qashar sholat yang kedua tadi, yang pertama tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah, bukan perjalanan maksiat. Ingat, hanya perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat itu yang boleh dikosor. Kalau kita perjalanan untuk maksiat, hanya untuk pacaran atau kita untuk tujuan yang tidak jelas, maka itu tidak boleh mengqashar sholat. Yang ketiga, daerah yang menjadi tempat tujuan jelas. Jadi ketika bepergian itu yang memperbolehkan mengqashar sholat itu kita tujuannya itu jelas. Tidak pokoknya saya mau pergi karena mesti nggak tahu tujuannya kemana, itu tidak boleh mengqashar sholat. Yang keempat, berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram di setiap sholat yang dikosor. Jadi harus ada niat kosornya. Contohnya usolli fardhu tuhri rakaataini mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala. Jadi ada qasronnya, itu intinya mengqashar atau meringkas. Setiap sholat harus ada niat qashar. Beda dengan jamak. Kalau jamak itu jamak takdim itu hanya di sholat yang pertama. Kalau jamak takhir itu di waktu yang pertama. Yang kelima, jika dilaksanakan secara berjamaah dianjurkan tidak bermakmum pada imam yang salat tanpa qashar. Jadi ketika kita qashar salat, kita tidak diperbolehkan menjadi makmum imam yang tidak qashar. Karena apa? Rakaatnya beda. Imam yang tidak qashar itu nanti jumlahnya 4, kita 2, maka tidak boleh ini. Harus bermakmum dengan orang yang sama-sama qashar. Yang keenam, hukum boleh mengqashar ketika keluar dari wilayah administratifnya. Jadi contohnya kalau kita ingin mengqashar sholat ketika perjalanan dari Surabaya ke Jogja, kita boleh mengqashar itu ketika sudah keluar dari Surabaya. Tidak boleh ketika masih di rumah itu langsung mengqashar ketika belum melakukan perjalanan atau keluar dari daerahnya. Nah, sekarang kita penggabungan antara sholat jamak qashar. Kita melakukan sholat jamak sekaligus sholat qashar. Sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat duhur dan asar yang masing-masing dilakukan dengan 2 rakaat tetapi dalam satu waktu. Boleh di waktu sholat duhur atau yang kita kenal dengan jamak takdim atau sholat asar. Jadi di jamak dikumpulkan juga, selain dikumpulkan diqashar. Jadi rakaatnya 2-2 tetapi dalam satu waktu. Ini juga diperbolehkan dalam perjalanan. Terus ketentuan sholat jamak qashar. Boleh melaksanakan sholat dengan jamak qashar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang lebih 120 km. Seperti tadi sholat qashar, itu harus jaraknya minimal 120 km. Selain itu masing-masing sholat yang hendak diqashar itu jumlahnya 4 rakaat. Karena apa? Diringkas menjadi 2. Oleh karena itu sholat yang dapat dilaksanakan dengan jamak qashar hanya sholat duhur asar dalam keadaan bepergian. Ingat, ini sholat jamak qashar itu hanya duhur dan asar. Terus bagaimana ketika kita ingin melaksanakan sholat maghrib dan isya? Karena apa? Maghrib dan isya, maghrib itu tidak bisa diqashar, isya bisa diqashar, tetapi maghrib dan isya itu bisa dijamak. Maka boleh menjamak keduanya dalam satu pelaksanaan, tetapi maghrib tidak bisa diqashar atau dilakukan dengan sholat rakaat lengkap. Sedangkan isya itu boleh dilaksanakan dengan cara mengqashar. Jadi boleh dijamak, tetapi yang diqashar hanya isya-nya saja. Jadi ketika maghrib dan isya dalam perjalanan,
kita boleh masukkan sholat jamak di maghrib itu jamak takdim atau di isya jamak takhir, tetapi yang dikosor itu hanya sholat isya. Jadi maghribnya tetap 3 rakaat,